Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat, dan semoga kelak kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya apabila manusia sedang sakratul maut, maka datanglah setan laknatullah, kemudian duduk di sisi kepala seorang hamba. Lalu setan itu berkata, tinggalkan agama Islam, katakan bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu akan selamat dari kepedihan sakratul maut. Apabila telah terjadi demikian, maka itu adalah bahaya yang sangat mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh sebab itu, tetaplah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud, sehingga kamu dapat selamat dari siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang, dosa apakah yang dikhawatirkan dapat menghapus iman seseorang pada waktu sakratul maut? Beliau menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman, dan menganiaya sesama makhluk. Maka barang siapa yang hatinya terdapat tiga hal di atas, maka kebanyakan ia itu akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapat keberuntungan. Telah dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya siksaan yang sangat pedih bagi mayit ketika sedang sakratul maut adalah merasakan dahaga dan terbakarnya hati. Pada saat itulah syaitan mendapatkan kesempatan untuk menghapus iman seseorang mukmin, karena merasakan kehausan dan kesakitan yang sangat parah pada waktu itu. Pada saat itulah kemudian setan datang di sisi kepala seorang mukmin dengan membawa semangkok air yang kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkok tersebut sehingga seorang mukmin tersebut berkata, berikan aku air. Pada saat itulah seorang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkok air tersebut adalah syaitan. Lalu setan itu berkata, katakan bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, sehingga aku memberikan air ini kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya. Kemudian setan datang lagi ke arah kedua kakinya dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka seorang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Lalu setan pun berkata, katakanlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pendusta, sehingga air itu aku berikan kepadamu. Jika hamba tersebut termasuk orang-orang celaka, maka menjawablah ia sebagaimana perkataan syaitan tersebut. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak sabar atas kehausan yang sangat, maka ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Dan sebaliknya, jika hamba tersebut termasuk golongan orang-orang beruntung, maka ia akan menolak perkataan syaitan itu dan berpikir siapakah yang berada di hadapannya. Dengan demikian patutlah kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita, yaitu sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang juhud. Ketika mendekati ajalnya, datanglah seorang temannya. Pada waktu itu Abu Zakaria dalam keadaan sakratul maut. Kemudian temannya itu mengajarkan di telinganya kalimat Tayyibah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi Abu Zakaria memalingkan wajahnya dari temannya dan ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Lalu temannya mengulanginya lagi untuk kedua kalinya. Akan tetapi Abu Zakaria tetap memalingkan wajahnya dari temannya. Kemudian temannya itu mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya. Maka Abu Zakaria berteriak dan berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Akhirnya Abu Zakaria menceritakan keadaan sebenarnya yang telah dialaminya. Ia berkata, telah datang kepadaku iblis dengan membawa semangkok air. Lalu ia berdiri di sisi kananku dan menggerak-gerakkan mangkok yang berisi air tersebut seraya berkata kepadaku, tidaklah kamu membutuhkan air. Katakanlah bahwa Isa itu adalah anak Allah. Maka aku berpaling darinya. Kemudian iblis itu datang lagi di sebelah kakiku dengan mengucapkan sebagaimana tadi. Lalu yang ketiga kalinya ia berkata, katakanlah bahwa Allah itu tidak ada. Maka aku menjawab, aku tidak akan mengucapkannya. Ketika itu jatuhlah mangkok yang dibawa oleh iblis itu dan berlarilah iblis tersebut. Aku menolak pada iblis itu, bukan pada kamu semua. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku
bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mansur ibnu Ammar berkata, apabila telah datang ajal seorang hamba, maka terbagilah keadaan hamba tersebut menjadi 5 bagian, yaitu harta untuk ahli warisnya, ruh untuk malaikat Israel, daging untuk cacing tanah, tulang belulang untuk tanah, kebaikan-kebaikan di dunia untuk musuh-musuhnya, dan syaitan untuk menghapus imannya. Dan Mansur ibnu Ammar menambahkan lagi, apabila ahli waris membawa harta itu adalah sudah menjadi haknya. Kalau malaikat Israel mencabut ruhnya, itu adalah sudah menjadi haknya. Kalau cacing tanah memakan dagingnya, itu adalah sudah menjadi haknya. Kalau musuh-musuhnya pergi membawa kebaikan, itu adalah sudah menjadi haknya. Akan tetapi sangatlah disesalkan apabila setan itu pergi membawa iman seseorang ketika mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan pisahnya seorang hamba dari agama. Padahal pisahnya ruh seorang hamba dari jasadnya bukanlah perpisahan dengan Tuhannya. Dan perpisahan ruh itu tidak seorang pun yang dapat mengetahui setelah pisahnya itu. Dan sangat merugilah seseorang hamba bila berpisah dengan Tuhannya atau dengan iman